Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Jeblok nih teman-teman, hujan terus. Astagfirullahaladzim. Maghrib teman-teman ya. Ini jalanannya naik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya mau nyari jalan untuk ke jalur atas teman-teman. Allahu Akbar. Sini bukan. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi malam ini saya mau bermalam di sini aja ya teman-teman ya. Jadi saya itu ada di gunung, tapi ini deket sama itu tuh bawah sana tuh perumahan-perumahan kelihatan. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Suara apa itu teman-teman? Suara apa teman-teman? Kayak bambu bunyi gak sih di depan saya? Halo, ada orang? Kayak suara bambu dipatahin loh teman-teman. Tuh kan. Oh my god, saya harus cepet-cepet pasang tenda ya. Jadi kita lanjut bercerita di tenda. Nih. Oh my god, jatuh. Hawanya mencekam ya teman-teman. Apa tuh? Suara apa ya? Jeblok parah. Nih musim hujan ya teman-teman. Lihat nih. Perjalanan
kesini tuh butuh effort banget loh teman-teman. Masya Allah tuh celana saya, untung warnanya coklat ya. Jadi saya nggak berani buka pintu belakang ya, karena semak-semak belukar, takutnya ada ular gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah. Nyamuk ya. Waduh, apa nih? Ulet ya? Ulet bukan ini? Oke teman-teman ya, ini gerimis nih teman-teman, hawanya merinding ya di sini ya. Kenapa saya bisa merinding? Karena ini lokasi bukan sembarang lokasi ya. Pernah ada tragedi di tempat ini. Kenapa ini? Kayak ada yang deket ya. Panas energinya. Jadi saya tuh dapat informasi lokasi ini dari salah satu subscriber. Beliau ngasih tahu saya ada tragedi di mana pernah terjadi pembantaian. Tapi yang ngebantai itu tuh psikopat gitu loh teman-teman ya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi singkat ceritanya seperti ini teman-teman. Pada tahun 2001 terjadi pembunuhan atau pembantaian itu tadi yang dilakukan oleh seorang laki-laki ya teman-teman ya. Jadi usianya tuh menginjak sekitar 15 tahunan, dan dia tuh nggak cukup membunuh satu orang doang, melainkan beberapa orang yang usianya itu masih kayak anak-anak gitu loh. Jadi ada cewek ada cowok juga tuh gitu. Motifnya ternyata nih teman-teman ya, dari cerita ke cerita, apa tuh suara apa lagi tuh, ya Allah, nggak kuat saya sebetulnya ya nyeritain ini itu di sini karena nyetrum gitu energinya. Tadi pas saya di sana teman-teman, saya ngelihat ini ya, kayak visual tragedi yang pernah terjadi di tempat ini ya teman-teman ya. Astagfirullah, apa tuh ranting bunyi. Tragedi yang pernah terjadi pas di jalan mana tuh tadi ya, yang banyak bambu-bambuan itu teman-teman. Itu ada anak kecil yang teriak-teriak, sakit, tolong sakit, kata gitu teman-teman. Saya ngeliatnya cewek. Nah di situ, jadi kalau dilihat tuh kayak dia tuh lagi disiksa gitu sama si psikopat itu ya teman-teman ya. Nah tuh makanya saya agak merinding nih. Ini banyak banget anak kecil ya sebetulnya ya teman-teman. Depan saya bambu, belakangnya ini pohon-pohon yang wah lebat juga nih. Apaan tuh gerak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ntar dulu teman-teman, saya ngatur nafas dulu ya. Karena kalau nyeritain di lokasi kayak gini tuh menantang maut gitu teman-teman ya. Mending nyeritain di rumah daripada di lokasinya langsung. Oke. Jadi teman-teman, kenapa si psikopat itu tuh ngebantai anak-anak gitu ya teman-teman ya, anak-anak seusia 10 tahun, ada di bawahnya, ada di atasnya dikit gitu. Nah karena pada masa kecilnya dia itu, dia pernah mendapatkan penyiksaan dari kedua orang tua yang mengangkat dia teman-teman ya. Jadi dulu tuh dia tuh kayak dibuang lah sama orang tuanya ya. Mungkin karena orang tuanya tuh nggak mampu atau miskin ya pada masa itu ya. Dan apa teman-teman? Kalian dengar nggak? Kalian tahu nggak sih itu kayak suara ketok gitu, tok gitu. Allahu Akbar, nyamuk, kaget.
Allah Akbar. Panas di sini, mulai panas energinya teman-teman. Oke. Tuh kan, ada lagi suaranya. Saya yakin di atas ini nggak ada orang ya teman-teman. Kalian denger nggak sih? Coba deh kalau kalian denger komen. Denger nggak? Tuh, suaranya nggak hilang-hilang. Kayak bambu ditok-tok-tok gitu nggak sih? Suaranya agak jauh. Ya udahlah, kita coba abaikan ya. Lanjut cerita. Jadi anak itu tuh dulunya pernah mengalami kekerasan oleh kedua orang tua angkatnya karena beliaunya itu sempat dibuang ya sama orang tua kandung ya karena faktor ekonomi tadi. Nah, kemudian dia masuk ke panti asuhan, diangkatlah sama kedua orang tua yang nyiksa ini nih teman-teman. Lambat laun dia merasa kayak dendam karena dia nggak bisa melampiaskan amarah dia, sakit dia gitu kan pada usia di bawah 15 tahun saat itu. Nah, kemudian setelah dia menginjak usia 14-15, disitulah muncul jiwa-jiwa psikopatnya dia itu tadi. Nah, itu kali pertamanya dia melakukan tindakan kriminal, yaitu ngebunuh kedua orang tua angkatnya itu loh teman-teman. Tuh, sadis nggak? Jadi kalau dari cerita si salah satu subscriber ini tuh ya, jadi orang tuanya tuh lagi tidur ya. Kemudian si anak ini tuh bangun lapar gitu, ngebangunin bapaknya gitu kan, katanya lapar katanya gitu, mau minta makan gitu kan. Nah, karena si bapak ini walaupun galak-galak itu juga sebetulnya pengertian juga sih sama anaknya ya. Akhirnya dia keluar rumah ngebeliin makanan gitu kan buat si anak itu di luar. Nah, akhirnya pas si bapak keluar itu tinggallah tuh si ibu di dalam kamar ya kan, tidur lelap. Nah, di situ tuh awal mulanya dia melakukan atraksi atau tindakan itu ya teman-teman ya. Tuh. Nah, kemudian pas si bapaknya itu pulang ya teman-teman, dia itu kaget karena dia ngelihat ibunya itu udah nggak bernyawa. Akhirnya si bapak itu nyari tuh anak lah tuh. Gak taunya anak itu tuh ada di sumur. Ih, serem banget lagi suara apa itu. Ada di ini loh, bibir sumur tuh teman-teman ya. Kayak lagi mainan timbaan gitu loh. Yang di krek-krek, tahu kan teman-teman kalau zaman itu kan mungkin belum ada sanyo ya atau pam gitu ya. Jadi dia kayak nimba gitu, ngerek timbaan. Akhirnya si bapak itu nanya tuh ke si anak, "Heh, kamu ngapain di situ?" Kata gitu. Si anak tuh cuma cengir-cengir aja. Terus akhirnya si bapak itu ngamuk. Dia kaget ngelihat bajunya si anak itu udah berlumuran darah teman-teman. Tuh kan. Dari situlah akhirnya si bapaknya kaget, nggak nyangka gitu kayak kok anak di bawah umur bisa ngelakuin tindakan itu gitu kan. Allah Akbar, kaget sih. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Allah Akbar. Tanda saya mencong. Saya kayak dengar suara deh. Kalian dengar suara nggak teman-teman? Astagfirullahaladzim.
bapaknya mual teman-teman. Saya langsung mual. Teman-teman ya, kayak gitu ya kalau di sini tuh suara-suaranya. Nauzubillah min zalik ya. Astagfirullahaladzim. Terus teman-teman, lanjut cerita yang tadi tuh. Setelah tadi si bapak itu kaget ngelihat anaknya berlumuran dengan darah ya. Seketika dia ngejauhin anak itu tuh. Terus anak itu tuh kayak ngelambain, sini pak, sini, katanya gitu, sini gitu kan. Bapaknya tuh kayak takut gitu kan teman-teman ya. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak? Bapaknya kayak udah dipasang jebakan yang di kaki gitu ya teman-teman ya. Jadi pas keinjak tuh bapaknya tuh langsung ketarik gitu loh teman-teman. Terus saya nggak ngerti dah logikanya. Itu gimana caranya tuh bapak bisa dicemplungin sumur sama tuh anak loh teman-teman. Aneh gitu. Kok bisa gitu. Itulah awal mulanya psikopat dia muncul. Nah kemudian lambat laun dia menjalani kehidupan selayaknya kayak orang-orang normal, padahal sebetulnya dia menyimpan jiwa-jiwa psikopat itu tadi teman-teman. Nah yang dimana ketika dia ngelihat anak-anak kecil yang seneng, yang happy, yang main-main nyampe gitu-gitu lah, girang lah pokoknya, itu dia kayak nggak ikhlas, nggak rela gitu. Jadi ya itu, dia melancarkan aksinya dengan cara membunuh anak-anak itu di lokasi ini teman-teman. Dan jasadnya ditinggal di tempat ini. Jadi di bagian sini tuh ada lubang, kayak lubang buat iniin mayatnya anak-anak itu loh teman-teman, ditumpuk-tumpuk banyak. Jadi nggak cuman di ini ya teman-teman ya, di dekat-dekat sini, karena beberapa korbannya juga lumayan ada yang di pohon-pohon bambu sebelah sana sama sebelah sana. Karena pas saya ngelewatin banget itu saya langsung kegambar semua, set. Dia pernah bunuh anak ini di sini, dia pernah bunuh anak itu di situ, kayak gitu. Dan saya makanya kayak udah lemes duluan. Kenapa? Kayak aduh, habis nih lama-lama tenaga saya, kata saya gitu. Karena apa? Setiap saya lewat di beberapa tempat, ya itu, saya selalu ngelihat atau flashback kejadian pada masa itu, tragedi di lokasi ini, lokasi itu, lokasi ini. Itu loh teman-teman. Makanya kenapa saya memutuskan untuk milih lokasi ini. Karena ini lokasi yang termasuk lokasi yang ekstrim ya teman-teman ya, menurut saya ya. Nggak ada yang berani kesini nih kalau udah menjelang maghrib. Kayaknya saya doang deh, apalagi ini. Tuh lihat, gerimis teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, sekarang udah jam 9 ya. Jam 9 malam. Kurang 5 menit lagi jam 9. Tuh. Dan sebentar lagi memasuki fase malam. Gerah ya.
Teman-teman, banyak banget suara ya. Udah matang teman-teman. Nih saya bikin air hangat ya buat ngangat-ngangatin karena lagi musim dingin nih. Hujan mulu ya. Ya alhamdulillah sih. Siapa itu teman-teman? Kayak ada anak kecil. Astagfirullahaladzim, mukanya. Mukanya teman-teman. Air matanya berdarah. Kayak dia kayak mau nyampein sesuatu gak sih? Soalnya pas saya tegesin hitam-hitam di situ apa nggak taunya kayak ini anak kecil. Teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, ini apa? Kok warnanya merah ya? Tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Daunnya kok warna merah ya? Nih. Coba ya, mudah-mudahan kamera nangkap ya teman-teman. Ini daun, yang lainnya warnanya hijau. Tapi kenapa dia sendiri yang warnanya merah ya? Ada kayak cipratan merah-merah gitu, apa ini? Semoga saya nggak salah lihat ya. Tuh. Terus ketika pusing saya teman-teman. Mana tadi anak yang di situ ya? Kayaknya dari tadi nih ada yang mau coba komunikasi nih teman-teman. Cuman gak jelas ya. Sebentar. Ini saya terusin dulu. Oke teman-teman, ini ada anak kecil yang dari tadi dia kayak ngelambe-ngelambein gitu ya. Dia pindah di sini, tadi di situ, sekarang dia pindah di situ. Kalau kayak dengar sesuatu, suara anak kecil teriak-teriak.